Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto dalam video pembelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gambar rencana pintu dan jendela. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share pada channel ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pintu dan jendela. Pintu dan jendela merupakan konstruksi yang dapat bergerak. Bergeraknya pintu atau jendela ini dipengaruhi oleh perletakannya atau oleh penempatannya. Kemudian juga harus memperhatikan efisiensi ruang serta fungsinya. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pintu dan jendela. Yang pertama adalah tentu saja matahari. Jadi pintu dan jendela ini merupakan sumber pengurangan dan penambahan panas. Sehingga jendela dapat diletakkan di sisi sebelah timur dan atau sebelah barat. Sehingga ketika kita merencanakan suatu bangunan, rumah tinggal dan lain sebagainya, mestinya kita sejak awal sudah memperhatikan mataharinya di sebelah mana, kemudian sehingga penempatan pintu atau jendela ya, terutama pintu dan jendela ini kalau bisa, kalau memungkinkan itu ya di sebelah timur dan sebelah barat, supaya nanti bisa sebagai sumber pengurangan dan penambahan daripada panas. Yang kedua adalah penerangan. Jadi untuk menghasilkan penerangan alami sebuah ruangan, dengan menempatkan jendela dekat sudut ruangan, maka dinding didekatkan disinari cahaya akan memantulkan ke dalam ruangan. Jadi dengan adanya pintu dan jendela, sehingga nanti ruangan tersebut itu akan mendapatkan penerangan secara alami. Yang selanjutnya adalah pemandangan. Ini sudah jelas ya, jadi jendela sebaiknya ditempatkan untuk memberi bingkai pada pemandangan. Jadi sehingga ketika di ruang tamu, ruang keluarga ini mestinya ada orientasi ke pemandangan gitu ya. Sehingga nanti orang yang sedang di ruang keluarga, karena ruang keluarga fungsinya tempat berkumpulnya keluarga, sedang santai-santai tapi bisa memandang ke arah pemandangan, ke view gitu ya. Sehingga biasanya penempatan jendela di ruang keluarga ya, kalau di lantai 1 misalnya itu ya paling tidak ketinggiannya itu ya sekitar 30 cm daripada lantai. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut atau penghuninya itu bisa melihat pemandangan yang ada di situ. Begitu juga misalnya di ruang tamu juga seperti itu gitu ya. Yang selanjutnya penampilan. Jadi jendela itu akan dapat mempengaruhi penampilan eksterior daripada rumah atau bangunan tersebut. Sehingga di samping jendela dan pintu mempunyai fungsi untuk sirkulasi udara, untuk cahaya alami, untuk pemandangan, tetapi mestinya juga harus bisa memperindah bangunan itu sendiri supaya penampilannya itu lebih bagus, penampilannya itu lebih indah gitu ya. Jadi contohnya misalnya seperti ini, dengan adanya pintu, jendela gitu ya, misalnya ini woven baik di lantai atas maupun di lantai bawah, maka penampilan bangunan ini itu akan semakin bagus. Penampilan bangunan ini akan semakin indah. Nah, kemudian syarat pintu dan jendela pada suatu bangunan. Jadi syaratnya apa saja? Jadi syarat pintu dan jendela yang pertama tentu saja harus bekerja dengan aman. Kemudian yang kedua tahan cuaca ya. Untuk mendapatkan ketahanan terhadap cuaca maka harus dipilih dari bahan yang baik. Tidak mudah lapuk, tidak mudah mengalami kembang susut atau muai atau melengkung ya. Jadi kalau kayu itu ya dipilih yang benar-benar kayunya kadar airnya sudah 0 gitu ya. Jadi proses penebangannya itu misalnya diserat dulu supaya kadar airnya, atau sudah kering pohon kemudian ditebang gitu ya, kemudian nanti diawetkan dulu sehingga kadar airnya
sudah turun, sehingga nanti ketika dipasang itu tidak ada faktor kembang susut. Kemudian yang ketiga, tidak ada celah cahaya yang tidak dikehendaki masuk, baik itu cuaca, suhu, udara yang masuk ke dalam ruangan. Jadi faktor daripada celah ini biasanya juga karena kayu itu belum kering betul, kadar airnya tuh masih ada gitu ya. Sehingga baru ditebang, kemudian langsung digergaji, kemudian langsung dibuat kusen atau daun pintu, daun jendela. Sehingga yang terjadi ketika musim penghujan itu biasanya kayu itu ditutup, jendela itu maksud saya atau pintu itu ditutup sulit gitu ya. Tetapi ketika musim kemarau kering itu berlubang, ada celah-celahnya. Ini karena faktor daripada kembang susut kayu atau kayu tersebut itu belum kering betul gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kuat, jelas, jadi harus kuat. Kemudian yang kelima, minimal ada 1 buah jendela dalam sebuah ruangan. Jadi kalau kita merencanakan sebuah rumah, ada suatu ruangan, mestinya setiap ruangan itu harus ada jendelanya. Yang selanjutnya adalah fungsi pintu dan jendela. Yang pertama, fungsi daripada pintu. Jadi fungsi pintu itu adalah untuk komunikasi antar ruang, sehingga bagaimana kita menempatkan ruang antar ruang begitu, dan harus ada pintunya supaya apa? Supaya memudahkan komunikasi di antara ruang tersebut, dan juga sarana lintas antara bagian dalam dan bagian luar. Jadi misal di ruang tamu supaya mudah keluar, atau misal di bagian belakang gitu ya, dari dapur keluar, atau misalnya dari dapur keluar untuk ke ruang di halaman belakang gitu ya. Nah ini sebagai alat komunikasi antar ruang. Kemudian yang kedua, fungsi daripada jendela yaitu yang pertama penerangan alami. Jadi sudah jelas, jadi jendela itu akan memberikan penerangan secara alami. Kemudian yang kedua, pengatur suhu ruangan atau bisa juga untuk sirkulasi angin. Sehingga dengan adanya jendela ini nanti ada pengurangan suhu panas gitu ya. Bisa juga sebagai sirkulasi angin atau sirkulasi udara. Ketika jendelanya dibuka, tentu saja nanti ada sirkulasi angin, kemudian tentu saja suhu ruangan itu juga akan semakin alami gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, melihat pemandangan atau situasi luar bangunan. Nah, dengan adanya jendela itu, maka orang yang berada di ruangan tersebut akan bisa melihat pemandangan atau melihat situasi luar bangunan. Sehingga bagaimana agar setiap ruang itu tadi harus ada jendelanya, supaya orang yang di ruang tersebut bisa memandang ke pemandangan atau view gitu ya. Misal di ruang tidur keluarga ini sebaiknya juga ada pintu keluar, kemudian ada tamannya, ada pemandangannya, sehingga dibuat teras, sehingga nantinya penghuni tersebut bisa memandang ke arah view dengan perantara jendela. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis pintu dan jendela. Yang pertama, jenis daripada pintu. Jadi dilihat dari cara membuka dan membukanya. Daun pintu itu pintu dibedakan menjadi pintu sorong atau sliding door, yang membukanya didorong horizontal ke kiri atau ke kanan, atau juga bisa vertikal ke sisi atas. Daun pintu itu ditempatkan pada belakang rangka atau pada alat rel. Bagian jendela dapat dibuka penuh. Jadi contohnya seperti ini. Jadi pintu sorong ini bisa didorong ke kiri, bisa didorong ke kanan. Ini juga seperti ini. Jadi ini namanya pintu sorong. Ini ya biasanya lebih banyak pada ruangan-ruangan yang besar, misalnya untuk aula, gedung pertemuan, atau juga bisa untuk toko-toko, kios, warung ya, biasanya menggunakan pintu sorong seperti ini. Kemudian yang selanjutnya pintu lipat. Ini yang membukanya dengan cara didorong dan melipat ke kanan atau ke kiri. Daun-daun pintu diletakkan atau digantung pada alat rel bagian pintu
dapat dibuka plus minus 90%. Jadi lebih besar. Lipat seperti ini ya. Ini bisa dilipat ke kiri, bisa dilipat ke kanan. Ini juga biasanya banyak terdapat pada garasi-garasi atau pada toko-toko, pada warung, pada ruangan yang besar, pada bengkel dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya pintu gulung atau roll door yang membukanya dengan cara digulung ya. Biasanya digulung ke atas. Daun-daun pintu digulung pada alat bagian pintu dapat dibuka penuh. Jadi digulung seperti ini ya. Didorong ke sana jadi menggulung di atas ini. Ini juga sama biasanya pada toko-toko, warung, garasi gitu ya, pada ruangan-ruangan yang besar seperti itu. Yang selanjutnya adalah pintu sayap tunggal atau ganda. Jadi daun pintu digantung pada sisi dalam atau luar rangka dengan alat engsel. Pintu ini dibedakan menjadi pintu kiri atau pintu kanan. Jadi yang biasa direncanakan pada rumah tinggal atau yang sudah kamu rencanakan ya seperti ini ya. Jadi ini namanya pintu sayap membukanya ke kiri seperti ini. Ini pintu sayap membukanya ke kanan. Tetapi kalau menurut saya yang paling efektif seperti ini karena di sini daun pintunya ketika dibuka di sini lebih efektif tidak mengganggu gitu ya. Tapi kalau seperti ini dibuka di sini ini akan mengganggu sirkulasi di pintu ini sendiri. Jadi kalau saya anjurkan ketika merencanakan ya seperti ini pintunya ditempatkan pada sisi dindingnya seperti ini supaya lebih efektif dan tidak mengganggu sirkulasi lalu lintas di pintu ini. Kemudian selanjutnya jenis jendela. Jadi yang pertama jendela gantung ganda. Ini mempunyai daun-daun jendela yang didorong secara vertikal ya, didorong secara vertikal. Daun-daun jendela ini ditempatkan pada alur depan, rangka atau pada alat atau rel. Bagian jendela dapat dibuka plus minus 50%. Jadi ini gambarnya seperti ini, bisa dibuka separuhnya atau 50%-nya. Bisa ke atas atau ke bawah. Ini bisa dibuka 50%-nya. Yang kedua kebalikannya daripada yang tadi, jendela gantung ganda mempunyai daun-daun jendela yang didorong secara horizontal. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal juga bisa dibuka separuhnya atau 50%-nya. Jadi gambarnya seperti ini, bisa dibuka separuh ke sana, separuh ke sana ini. Atau tergantung situasi dan kondisi mau dibuka berapa. Kemudian yang selanjutnya jendela sayap mempunyai daun-daun jendela yang digantung pada ambang atas atau bawah atau pada tiang. Daun-daun jendela ini ditempatkan pada engsel depan atau belakang. Bagian jendela dapat dibuka penuh. Jadi dapat dibuka penuh. Ini contohnya engsel di ambang atas. Jadi engselnya ditaruh di atas, biasanya 2 gini ya, tergantung lebarnya berapa. Rata-rata 2 sini. Terus ini bisa dibuka dengan lebar gitu ya. Bisa juga seperti ini. Jadi ini engsel di ambang atas ya. Ini hanya tunggal. Kalau ini jendela sayap ganda, engsel di ambang bawah. Jadi engselnya ini dipasang di bawah, bukanya di atas. Ini yang dibuka yang atas. Ini engselnya di bawah. Kemudian bisa juga seperti ini. Ini jendela sayap tunggal, engsel di tiang. Jadi engselnya dipasang di tiangnya sebelah kiri. Yang sini ganda tapi engsel dikasih di tiang yang sebelah sini ya, sama yang sebelah sini. Tetapi kalau yang ini engselnya dipasang di tengah, di tiang yang tengah nih. Yang satu sebelah sini, yang satunya sebelah sini gitu ya. Ini jendela sayap. Kemudian yang selanjutnya adalah kusen pintu dan jendela. Jadi untuk meletakkan daun pintu atau daun jendela pada dinding, maka dipasang rangka yang disebut dengan kusen. Nah, kusen itu untuk tempat tinggal terbuat ya. Jadi bisa dari kayu ataupun dari logam. Ukuran penampang untuk kusen kayu ini, jadi biasanya seperti ini. Jadi ukurannya ini untuk satu daun itu 5/10, ini satuannya sentimeter. Jadi 5/10, 5/12, 5/14, 5/15, 6/10, 6/12, 6/14, 6/15, bisa juga 7/12. Tetapi yang paling banyak di pasaran, di perdagangan ini adalah 6/12. Jadi 6 cm kali 12 cm.
Ini yang paling banyak di pasaran untuk pembuatan, baik itu untuk kusen pintu maupun kusen jendela. Kemudian pada pintu rangkap dengan 2 daun, jadi menurut teori bangunan ini kalau 2 daun ini ya seperti ini, bisa 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, sama ini satuannya adalah senti. Boleh kalau misalnya itu boleh pakai 8/12, tapi yang banyak ini rata-rata 6/12. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian daripada kusen. Jadi kusen itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah tiang atau style, ya. Kemudian yang kedua ambang dorpel. Pada kusen jendela terdapat ambang atas dan ambang bawah. Tetapi kalau pada pintu itu hanya ambang atas saja. Kemudian yang ketiga adalah sponeng, yaitu tempat peletakan atau meletakkannya daun pintu atau daun jendela, itu namanya sponeng. Jadi kalau ini adalah gambar suatu kusen daripada jendela, yang namanya tiang tuh ini, jadi tiangnya ada 2, ini 1 dan 2, ini tiang. Ambang ini ada 2 nih, ambang atas, yang ini adalah ambang bawah. Kemudian yang ketiga sponeng, yaitu tempat meletakkan daun pintu atau daun jendela. Jadi kalau misalnya daun jendelanya mau ditempatkan di luar, maka sponengannya di luar ini, sponengannya di luar. Nah, tebalnya ya tergantung daripada tebal daun pintunya ini keliling. Jadi dibuat sponengan ya, di alur, dilihat ukuran daun jendelanya tebalnya berapa, kemudian baru dibuat. Yang selanjutnya ini telinga, yaitu bagian ambang dorpel yang masuk ditanam ke dalam tembok, yang berfungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Jadi ini di kanan kiri, di atas bawah, ini namanya kupingan ya, atau telinga. Sehingga ini biasanya dipotong dulu agak lancip ke sana, kemudian ini dipahat, dialur begitu dengan pahat sini semuanya gitu, supaya nanti memperkuat kedudukan kusen dalam tembok. Ini daripada kupingan atau telinga. Biasanya nih minimal 10 cm, jadi boleh 15 cm, jadi 10 sampai 15 ini ya. Jadi berfungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang, atau untuk memperkokoh kedudukan kusen dalam tembok atau dalam dinding. Yang selanjutnya alur kapur. Jadi bagian dari tiang yang dialur, dicoak dengan fungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Selain itu juga agar apabila terjadi penyusutan tidak timbul celah. Kemudian yang keenam angkur. Jadi dipasang pada tiang, berfungsi untuk memperkuat atau melekatkan pada tembok, juga menahan gerakan ke samping dan ke muka atau ke belakang. Jadi kalau gambarnya tadi yang nomor 5, ini namanya apa tadi? Alur kapur ya. Jadi ini ada alur kapurnya di sana ini. Dibuat alur kapur di kanan dan kiri di tiang pintu dan jendelanya, supaya di samping supaya kuat. Juga ketika kayu ini mengalami kembang susut kayu gitu ya, biasanya kan kemudian di sini ada celah gitu ya. Tetapi ketika ada alur kapurnya maka akan tertutup. Kenapa? Karena adukannya, spesinya itu masuk ke dalam kusennya ini, karena ada alur kapurnya ini, sehingga nanti tidak akan ada celah. Di sini juga ini yang putus-putusnya alur kapur ini ya. Ini jadi garis yang jadi dikeroai tiangnya, yang tengahnya, yang sebelah sini, yang sini juga ya. Tapi kalau di atas nggak boleh, di ambang atas, di ambang bawah nggak boleh. Kalau di ambang atas malah nanti bisa mendon air sehingga menjadi lapuk gitu ya. Kemudian yang keenam angkur ini ya. Jadi ini angkur, dikasih angkur. Banyaknya ya tergantung daripada panjang tiang ini. Jadi kalau jendela cukup 2 seperti ini. Fungsinya apa tadi? Untuk memperkuat atau melekatkan pada tembok, juga menahan gerakan ke samping dan ke muka, ke belakang. Jadi ini dikasih angkur. Yang selanjutnya adalah duk atau nut ya, dipasang pada tiang style di bagian bawah, khusus untuk kusen pintu ya. Jadi kalau di jendela kan nggak ada ya. Kalau pintu ini di nomor 7 ini namanya duk atau nut, atau dikasih sepatu gitu ya. Tapi sebelum dicor ini di sini dikasih besi dulu ya, dikasih besi dulu, kemudian dicor menggunakan
beton bertulang 1, 2, 3 itu supaya kuat. Nah, fungsinya apa? Untuk menahan gerakan tiang ke segala arah dan melindungi tiang kayu terhadap resapan air dari lantai ke atas. Jadi supaya kalau di sini basah, ini di kusennya itu tidak cepat lapuk, sehingga di sini dikasih duk. Yang selanjutnya adalah kalian sudah merencanakan suatu denah seperti tugas yang pertama dulu, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan rencana pintu dan jendela. Jadi contohnya seperti ini. Jadi rencana pintu dan jendela ya, skala sama 1:100. Kalau di ruang tamu ini ada pintu gandeng dengan jendela ya, dan ukurannya beda dengan yang lain, maka ini dinamakan PJ1 atau pintu jendela jenis 1. Kenapa? Karena biasanya untuk lubang daun pintu untuk ruang tamu itu kan supaya nanti peralatan perabot bisa masuk, misalnya di sini 90 cm gitu ya besarnya lubang daun pintunya. Nah, di sini dibuat beda. Kemudian ada jendelanya. Nah, ini namanya PJ1, pintu jendela jenis 1. Kemudian di dapur ini juga ada pintu dan jendela, karena jendelanya 1 berbeda dengan yang di ruang tamu, maka di sini dinamakan PJ2, pintu jendela jenis 2 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pintunya. Nah, ini misalnya pintu untuk kamar ya, ini dibuat sama, biasanya rata-rata 80 cm. Ini 80 cm, sehingga ini P1, yang di kamar sini juga namanya P1. Kenapa? Karena lebarnya dan jenisnya sama, tingginya sama, jenisnya sama, lebar itunya sama, sehingga dibuat P1. Kemudian di kamar mandi karena berbeda, biasanya 60 atau 70 lebarnya, dibuat namanya P2. Jadi pintu jenis 2. Kemudian untuk jendela, nah jendela untuk kamar depan dan jendela kamar belakang sama gitu ya. Misalnya ini lebarnya 80, tingginya 140 misalnya. Ini dinamakan jendela jenis 1. Ini juga jendela jenis 1. Tentu saja ukurannya dan macamnya, jenisnya, bentuknya sama. Kemudian di kamar mandi WC ini ada boven gitu ya. Maka di sini dikasih kode BV. Jadi seperti ini, jadi sangat mudah. Tinggal kasih nama, kemudian kamu golongkan yang sama dan yang tidak, terus dikasih nama. Jadi dibuat tabel seperti ini simbolnya, keterangannya. PJ1 ada berapa buah? PJ1 1 buah. PJ2 ada berapa? PJ2 ada 1 buah. P1 ada berapa? P1-nya ada 2 buah. P2-nya ada berapa? P2-nya 1 buah. C1-nya ini jendela jenis 1 ada berapa? Ada 2 buah. BV-nya ada berapa? BV-nya ada 1 buah. Sehingga nantinya ketika kita pesen ya pada tukang kayu gitu ya, kita mudah pesannya gitu ya. Ini ada jumlahnya seperti ini. Kemudian juga pada perhitungan rencana anggaran biaya juga mudah. Jadi ini namanya rencana pintu dan jendela. Nah, untuk selanjutnya tugas yang kelima adalah nanti gambarlah denah rencana pintu dan jendela dari rumah tinggal yang sudah kalian rencanakan pada pertemuan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi sama di kertas A3, kemudian skalanya 1:100, kemudian dibuat etiket di pojok kanan bawah ya. Jadi ketentuan lain yang belum tertulis nanti silahkan bisa konsultasi langsung ke saya atau bisa disimak kembali video ini. Kemudian boleh nanti kalau belum offline, jadi boleh difoto kemudian dikirim ke saya. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, dapat mempermudah dalam merencanakan denah rencana pintu dan jendela. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.